Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kembali lagi bersama podcast Darul Quran Mulia. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas podcast seputar penerimaan santri baru tahun 2026-2027. Dan Alhamdulillah lagi, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, penanggung jawab PSB 2026-2027. Kita datangkan langsung ke sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak orang yang mempertanyakan seputar ini gitu ya. Harapannya nanti Assalamualaikum Ustaz Haji. Sama dulu ya. Sehat gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Ustaz Haji. Harapannya nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini Ustaz Haji dapat memberikan penjelasan mungkin ya, supaya ayah bunda yang di rumah bisa mendapatkan pencerahan terkait teknis ataupun waktu kapan PSB ini dimulai. Sudah siap Ustaz Haji? Insyaallah siap. Oke, Ustaz Haji, pertanyaan pertama yang ini mungkin yang cukup banyak juga mempertanyakan terkait ini. Sebetulnya PSB tahun sekarang ini sama atau ada pembedanya sih sama yang tahun-tahun sebelumnya itu? Oke, ya. Jadi perlu disampaikan ya kepada Abi Umi semua, ya bahwasannya PSB kali ini ada perbedaan dengan PSB tahun lalu. Itu ya. Bedanya dari mananya? Yaitu dari segi pelaksanaan ujiannya, gitu Ustaz ya. Kalau tahun lalu pendaftar itu peserta ujian, mereka mengikuti ujian berdasarkan waktu yang sudah kita tetapkan, ya, gitu. Karena memang ujian PSB ini diadakan bergelombang ujiannya, pelaksanaannya. Untuk setiap bulan tuh ada. Tahun lalu? Betul, tahun lalu ada. Ya, setiap bulan mulai dari September, Oktober sampai di bulan Mei itu ada setiap bulannya pelaksanaannya. Nah, bagaimana untuk tahun ini, gitu ya? Jadi tahun ini pendaftar peserta itu mereka bisa memilih sendiri waktu ujiannya. Jadi kalau misalkan mereka lebih fleksibel, mereka daftar hari ini, mau ujian hari ini, gitu ya. Biar apa? Biar pengumumannya lebih cepat lah, gitu ya. Biar bisa ngamanin kuota lah, gitu ya. Itu bisa langsung. Ya, jadi mereka bisa milih hari ini, milih hari esok, itu silahkan, gitu ya. Itu berbatas waktu nggak? Misalkan dia daftar hari ini, terus ada batas maksimalnya kapan dia harus mengikuti ujian atau bebas aja, terserah? Oke, itu ada batas waktunya, gitu. Itu ada batas waktunya. Itu 3 hari, ya, 3 hari gitu ya dari waktu yang kita tetapkan gitu. Jadi bebas mau hari apa aja gitu Ustaz. Oke, baik. Berarti pembedaan yang paling mencolok di situ ya? Ya, itu. Jadi dari yang tahun lalu kita tentukan jadwalnya, tapi betul. untuk yang tahun sekarang bebas. Betul. Nah, itu. Jadi waktunya bebas memilih. Nah, kedua juga dari pengumumannya. Kalau tahun lalu ujian misalkan hari ini gitu ya, nunggu pengumumannya sampai 2 pekan. Kalau sekarang itu bisa hari itu juga pengumumannya, ya. Maksudnya kolektif atau hanya peserta itu aja? Peserta siapapun yang mendaftar itu pada hari itu, gitu ya, itu langsung dapat pengumumannya juga, hasil itu juga. Seperti di situ nyebutnya sih mirip-mirip kayak sistem one day service. Ujian hari itu, pengumumannya hari itu, dapat ulang hari itu juga. Nah, itu kita semua seperti itu. Jadi bedanya itu ya, serba cepat semua, bisa ujian hari itu, pengumumannya hari itu juga, dapat ulang hari itu juga tanpa nunggu berhari-hari, berminggu-minggu. Seperti itu Ustaz. Oke, bisa di-spill nggak? Kapan sih pembukaannya PSB? Aku dengar-dengar kemarin udah waiting list aja nih. Jadi memang kemarin udah cukup rame tuh ya. Ada info-info waiting list, ada macam-macam benefitnya. Nah, jadi PSB tahun ini kita buka tanggal 18 Agustus ya 2025, dan itu akan dibuka pada jam 10 pagi. 18 itu Senin ya? Senin jam 10 pagi. Jadi tepat sehari setelah hari kemerdekaan langsung kita ya. Perlu diingat ya Bunda. Catat tanggalnya ya, 18 Agustus jam 10 pagi. Betul. Gitu ya. Jadi jangan tunda-tunda ya untuk bisa menyegerakan gitu ya, berlomba-lomba biar dapat tadi benefit dari waiting list itu yang sudah di sebelumnya. Berarti dibukanya 18 Agustus hari Senin jam 10. Betul. Itu sampai kapan Ustaz? Nah, untuk gelombang pertama kita buka 18 Agustus sampai 18 September. Tetap berarti tetap ada gelombang tapi dengan waktu yang lebih fleksibel. Betul. Nah, gelombang ini adalah membedakan sebenarnya dari ada ya dari program benefit nanti yang diberikan gitu ya, bukan dari segi waktu ujiannya gitu ya, tapi kepada batas waktu promo pendaftarannya gitu ya. Gitu. Jadi karena memang ya kita ingin nanti akan ada suatu promo yang memang gelombang lebih awal itu lebih banyak benefitnya gitu ya, daripada yang berikutnya. Harus buru-buruan nih ayah bunda. Betul. Itu ada kuotanya apa gimana per gelombang itu atau berdasarkan waktu aja?
Nah, untuk kemarin kan sudah kita rilis ya, itu kuota untuk promo ya, untuk formulir itu kita kunci di angka 100 pendaftar pertama. Oh, Jadi mereka yang sudah daftar di waiting list, ngisi nomor HP dan namanya, kemudian nanti lanjut daftar, gitu ya, pada tanggal 18 nanti, yang masuk 100 pertama itu nanti akan dapat potongan formulir 50%. Gitu ya. Jadi dia yang daftar waiting list kemarin, kemudian daftar, masuk 100 besar pertama, itu langsung dapat potongan 50% formulir. Oke, berarti keuntungannya lebih banyak di gelombang pertama ya, Ustaz Haji. Kalau alurnya sendiri bagaimana, Ustaz Haji, alur pendaftarannya? Oke, alur pendaftaran ya. Jadi kalau alur pendaftaran ini, ya cukup buka saja website dkmsch.id, gitu ya. Atau juga bisa buka langsung web PSB dkmsch.id. Nah, tinggal isi aja beberapa data, ada ya nama, itu ya. Kemudian milih masukkan nomor HP-nya gitu ya, sama jenjang pendidikannya. Setelah itu nanti baru ketika melakukan sudah mengklik daftar, nanti akan muncul tampilan untuk metode pembayarannya. Tinggal pilih aja, ya ada macam-macam bank yang bisa kita pilih. Setelah milih untuk metode pembayaran, nanti akan muncul instruksi pembayarannya, gitu ya, akan muncul untuk instruksi pembayaran, tinggal dibayar aja. Nanti akan langsung dapat notifikasi pembayaran bahwa telah berhasil. Nah, setelah itu ya pendaftar itu bisa langsung melakukan update biodata, gitu ya, melengkapi biodata yang di akunnya masing-masing mendaftar itu ya, dan juga ada beberapa sejumlah form, gitu ya. Dan ini memang nanti menjadi syarat ujian, Ustaz. Ya, melengkapi biodata. Itu syarat di ujiannya, gitu ya, bahwa harus terlebih dahulu melengkapi ada form keuangannya, ada form biodatanya, sama form survei. Itu harus dilengkapi dulu, itu ya, sebagai syarat nanti bisa melaksanakan ujian. Kalau syarat pendaftarannya barangkali ada, Ustaz Haji. Nah, syarat dokumen-dokumen atau apa gitu biasanya. Jadi orang tua juga memastikan bahwa Ananda ini ketika mendaftar dalam kondisi ya sehat jasmani rohaninya, itu ya, satu ya. Kemudian juga secara administrasi itu memiliki NISN, NPSN, sama dokumen akte kelahiran dan kartu keluarga. Itu Ustaz ya, selebihnya umum sih ya. Betul tuh ya. Nah, selebihnya nanti seperti ijazah gitu, itu bisa dilengkapi kemudian hari setelah dinyatakan lulus gitu ya. Karena kan memang Anda belum mendapatkan ijazah ketika pendaftaran. Seperti itu, Ustaz. Baik. Tadi Ustaz Haji sempat ngebahas sedikit tentang gelombang ya. Dan gelombang pertama dibuka di Senin 18 Agustus jam 10 pagi. Nah, boleh dikasih tahu nggak Ustaz Haji, itu ada sebetulnya di tahun ini ada berapa gelombang sih kita? Ya. Jadi kalau bicara soal gelombang pembukaannya, kita memang sudah merilis gelombang pertama, gitu ya. Nah, karena angka pertama biasanya akan ada angka berikutnya lagi, Ustaz. Gitu ya. Artinya nanti akan ada gelombang periode yang kedua, gitu ya. Nah, yang kedua itu pun nanti tinggal tunggu aja, kira-kira ada apa lagi, gitu ya. Kejutan-kejutan lagi. Kejutan apa lagi dari gelombang yang pertama, gitu ya. Menarik ya. Gitu. Cuma memang yang perlu kita tekankan bahwa ya jangan pernah menunda-nunda untuk pendaftarannya, gitu ya. Jangan sampai juga menunda untuk mendaftar di gelombang berikutnya, karena yang pertama ini memang lebih besar. Gitu. Benefitnya semakin sedikit. Betul. Yang kedua itu makin sedikit, bahkan nanti setelahnya belum tentu ada benefitnya lagi. Makanya jangan sampai ditunda-tunda, gitu ya. Di gelombang pertama, Ustaz Haji bilang lebih banyak benefitnya daripada gelombang-gelombang yang lain. Selain tadi potongan biaya formulir 150.000, apalagi benefit yang DKM berikan untuk ayah bunda yang mendaftarkan anaknya di gelombang pertama? Nah, jadi ada benefit lainnya, itu potongan daftar ulang sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah? Betul. Dan itu nanti akan dipotong otomatis. Gitu ya. Jadi bukan sifatnya kita ngasih cashback gitu ya, 1 juta, tapi nanti ketika yang bersangkutan melakukan pendaftaran di gelombang pertama, gitu ya, di gelombang pertama, nanti akan mendapatkan potongan 1 juta rupiah daftar ulangnya. Makanya yang penting tadi, daftarnya itu dan juga ujiannya jangan sampai melewati gelombang pertama yang batas akhirnya itu di tanggal 18 September tadi. Karena kalau sudah lewat itu berarti yang nggak memenuhi syarat untuk daftar untuk mendapatkan promo potongan DU 1 juta rupiah. Lumayan juga 1 juta ya. Lumayan, cukup besar ya ayah bunda. Ada lagi nggak benefit-benefit lain misalkan di gelombang-gelombang selanjutnya, apakah potongannya semakin berkurang atau seperti apa? Ya, alhamdulillah nih. Jadi ada lagi nanti ya. Jadi kita juga menyediakan ada potongan khusus yaitu untuk anak kakak atau adiknya yang sudah sekolah di sini.
Oh. Jadi kalau abi umi Bagi nih ya, yang udah repeat order. betul. Jadi misalkan ada kakaknya udah di sini duluan gitu ya, Iya. atau bahkan sampai yang sudah lulus pun, Hmm. ya itu kalau adiknya daftar di tempat kita itu pepotongan juga. Sekalipun dia sudah alumni misalkan. Betul, sekalipun sudah alumni karena memang kita masih nyimpan database-nya. Oke. Gitu. Yaitu potongan daftar ulang sebesar 1,5 juta rupiah. Lebih besar dari yang Betul. awal ya. Jadi makanya banyak potongan tuh ya. Ada potongan daftar ulang 1 juta, ada potongan lagi saudara kandung 1,5. Misal nih Gitu. ada ayah atau bunda di yang sedang menonton ini Ya. daftar, dia gelombang pertama, Betul. punya kakak juga di sini. Betul. Berarti bonusnya double-double itu. Betul. Masya Ya Allah. udah dapat potongan daftar ulang gitu ya, ada potongan saudara kandung juga kayak gitu. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ya ada lagi potongan yang untuk internal gitu ya. Oh, Ada. internal. Betul. Ya. Apalagi dia lanjut dari Dari jenjang Deki, DKM. betul. Wah, itu mah udah Iya. habis-habisan ya benefitnya. Betul. Masya Allah. Bunda, berarti ini kesempatan sangat terbuka lebar ya. Bagi ayah bunda yang ingin mendaftarkan, apalagi di gelombang pertama. Ini tadi 100 pendaftar pertama. Betul. Otomatis mendapatkan benefit tertentu. Kemudian apalagi Iya. kalau misalkan dia punya kakak kandung. Mm-mm. Tapi kalau melanjut dari Betul. jenjang sebelumnya di DKM, Betul. lanjut ke jenjang yang selanjutnya lagi yang Betul. masih sekolah yang sama di DKM. Saya sempat dengar-dengar juga sih, Ustaz Aji. Ada benefit satu lagi sebetulnya yang mungkin belum Ustaz Aji ini. Ini terkait affiliate. Oh, affiliate. Itu kayak Iya. gimana sih? Ternyata bukan ini aja ya, marketplace tadi Iya, ada affiliate-nya. betul ya. DKM juga ada affiliate-nya Iya, ternyata. betul. Itu kayak gimana sih Ustaz Aji? Jadi gini, kita ingin berusaha meningkatkan juga partisipasi ya dari wali santri kita untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan PSB ini, Ustadz. Yaitu dengan adanya program affiliate untuk wali santri ini. Bahwasannya jika ada wali santri itu ya yang berhasil mengajak saudara itu ya, anak saudaranya, temannya, kerabatnya mendaftarkan anaknya ke DKI ya, ke Darul Quran Mulia, itu ada komisi Rp100.000 Per anak itu. per anak ya yang akan didapatkannya gitu ya. Jadi setiap nanti bahwa ada satu anak saudara, anak kerabat yang mendaftarkan di DKM gitu ya, entah di tingkat di SD, SMP maupun SMA, itu ada benefit Rp100.000 per satu anak pendaftar. Kalau 10 anak aja udah 1 Nah, juta rupiah. betul gitu. Caranya gimana gitu ya. Ini memang pertama dikhususkan buat yang wali santri kita. Yang sudah punya akun DKI Akses itu tinggal cek aja ya di akunnya masing-masing itu ada keterangan menu affiliate. Nanti tinggal diklik aja, nanti akan muncul kode affiliate yang Masing-masing. bersangkutan. Betul. Jadi Dan itu berbeda setiap. Iya, tiap orang beda-beda. Ya, Jadi ketika link tersebut di-share ke sanak saudaranya dan melakukan pendaftaran dengan link tersebut, saat itu pula lah gitu ya. Tercatat sebagai satu itu ya, gitu. Satu pendaftar afiliator itu ya, yang buat orang tua tadi wali santri. Seperti itu. Itu bisa untuk siapa aja atau khusus wali santri? Nah, itu untuk wali santri aja. Sementara ini buat santri. wali santri aja. Jadi kalau nanti akan ada program baru akan kita launching juga. Tapi sementara kita fokus ke wali santri dulu. Apakah nanti ketika misalkan, kan ini khusus wali santri ya? Betul. Dia mendaftarkan anak keduanya misalkan. Iya. Dan ingin mengklaim itu sebagai affiliate dari anaknya tersebut. Itu bisa juga kayak gitu? Bisa juga. Oh, bisa-bisa. Jadi bisa selama dia wali santri, mengajak orang lain untuk mendaftar, berkesempatan untuk mendapatkan fee affiliate yang tadi ya. Betul. 100.000 per anak. Diajak aja nih ayah bunda sekampung gitu ya, satu kampung untuk ramai-ramai daftar ke DKM itu alhamdulillah bisa dimanfaatkan benefit dari affiliate tersebut. Oke, Ustaz Haji, alhamdulillah ini untuk pertanyaan di sesi sekarang mungkin dicukupkan. Sekian dulu, ini kami mengucapkan terima kasih banyak Ustaz Haji udah datang jauh-jauh di studio DKM. Alhamdulillah tadi sudah terjawab ya beberapa pertanyaan terkait PSB. Jadi ayah bunda, cukup banyak juga ya benefit-benefit yang bisa kita dapatkan dari mendaftarkan anaknya ke DKM apalagi di gelombang pertama. Betul, gitu ya. betul. Bisa sangat banyak. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin Ustaz Haji? Cukup itu aja. Cukup. Oke, baik. Terima kasih ayah bunda sekalian telah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Intinya semakin cepat kita daftar, semakin banyak benefit yang bisa ayah bunda dapatkan. Gitu. Baik, Ustaz Haji, terima kasih banyak atas waktunya. Kita berjumpa lagi insya Allah di episode-episode selanjutnya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Saya Jundi, izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.